Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Putri Said Wijaya dengan BP 19029. Saya akan mempresentasikan skripsi saya bab 1 sampai 3 yang berjudul Pengaruh Kompensasi Finansial, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Yamaha Sumbar. Yang pertama, latar belakang. Pada umumnya, di dalam menjalankan usaha, perusahaan dihadapkan pada masalah-masalah. Sumber daya manusia merupakan sebuah mesin penggerak yang berperan dalam berlangsungnya proses berproduksi pada perusahaan. Tercapainya seluruh tujuan berpusat pada aset perusahaan, di mana karyawan di dalamnya telah diberikan hak-hak oleh perusahaan. Terdapat hubungan erat antara karyawan dengan perusahaan. Perusahaan diharapkan memberikan solusi-solusi terbaik dan memperhatikan faktor-faktor sumber daya manusia. Karyawan merupakan sumber dari segala aset yang berkontribusi secara loyal pada perusahaan. Karyawan bertugas sebagai pelaksana, pengontrol, seorang pelaku yang menunjang kegiatan berproduksi yang aktif sehingga terwujudnya tujuan perusahaan. Kinerja merupakan hasil dan perilaku kerja seseorang yang dapat dilihat dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun serta diukur dari kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yamaha Motor Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif, tepatnya produksi sepeda motor yang kemudian didistribusikan ke berbagai dealer resmi Yamaha. Perusahaan ini berdiri pada 6 Juli 1974. Sebelum perusahaan ini hadir, awalnya Indonesia hanya melakukan perkaitan motor Yamaha saja, di mana komponennya didatangkan dari Jepang. Yamaha Motor Indonesia Manufacturing atau disingkat dengan YIMM sendiri merupakan perusahaan termuka di Indonesia dengan induk perusahaannya adalah Yamaha Motor Company yang bermarkas di Itawa, Shizuoka, Jepang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kurang sesuainya kompensasi finansial yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang kurang sesuai dengan karyawan. Yang ketiga, motivasi kerja yang masih rendah. Yang keempat, semangat kerja yang menurun pada karyawan. Yang kelima, belum optimalnya rasa tanggung jawab pada diri karyawan. Yang keenam, belum optimalnya kesadaran diri karyawan. Yang ketujuh, rendahnya kepuasan kerja karyawan. Yang kedelapan, masih banyaknya karyawan yang masih kurang disiplin dalam bekerja. Selanjutnya, batasan masalah. Agar terarahnya penelitian ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian membatasi penelitian ini dengan menetapkan objek penelitian pada Yamaha Sumbar sebagai variabel independen atau variabel bebasnya adalah kompensasi finansial atau X1, gaya kepemimpinan atau X2, sebagai variabel dependen atau variabel terikatnya adalah kinerja karyawan atau Y, dan sebagai variabel interveningnya adalah motivasi kerja atau Z. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah secara parsial kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Yamaha Sumbar? Yang kedua, apakah secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Yamaha Sumbar? Yang ketiga, apakah secara parsial motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Yamaha Sumbar? Yang keempat,
Apakah secara simultan kompensasi finansial, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja karyawan pada Yamaha Sumbar? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Yamaha Sumbar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Yamaha Sumbar. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja secara parsial terhadap kinerja pada Yamaha Sumbar. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Yamaha Sumbar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi Yamaha Sumbar, untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Yamaha Sumbar yang berkaitan dengan kompensasi finansial, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja bagi karyawan agar mereka dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam bekerja dengan tujuan untuk dapat tercapainya suatu tujuan organisasi seperti yang diinginkan. Bagi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang sebagai salah satu referensi bahan kajian dalam pengembangan pengetahuan. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini untuk penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan sehubungan dengan ilmu yang penulis dapat dan tekuni serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menganalisa pengaruh kompensasi finansial, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja pada Yamaha Sumbar. Selanjutnya, landasan teori. Menurut Affandi, tahun 2018 halaman 83, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Sedangkan menurut Kaswan tahun 2017 halaman 278, kinerja pegawai mencerminkan perilaku pegawai di tempat kerja sebagai penerapan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang memberikan kontribusi atau nilai terhadap tujuan organisasi. Menurut Rismawati dan Matalata tahun 2018 halaman 2, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi yang dihubungkan dengan visi yang diemban suatu perusahaan atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Bintaro dan Daryanto tahun 2017 halaman 105 mengatakan kinerja adalah persediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Selanjutnya, menurut Sutrisno tahun 2018 halaman 123 mengatakan kinerja karyawan adalah hasil kinerja karyawan dilihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan oleh organisasi. Selanjutnya, menurut Hidayat tahun 2018 halaman 143, gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan.
Menurut Sutrisno tahun 2017 halaman 213 mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, para bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meski secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Selanjutnya, menurut Moorhead dan Ricky W. Giffrin tahun 2019, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali yang terkait pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan dilihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Sedangkan menurut Bagus, tahun 2020, komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok, atau organisasi. Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah keadaan psikologis individu yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan, dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemampuan yang kuat untuk bekerja demi organisasi, dan tingkat sampai sejauh mana ia tetap ingin menjadi anggota organisasi. Berikut adalah kerangka pikir dan hipotesis. H1. Kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Yamaha Sumbar. H2. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Yamaha Sumbar. H3. Kompensasi finansial gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Yamaha Sumbar. H4. Kompensasi finansial berpengaruh terhadap motivasi kerja pada Yamaha Sumbar. H5. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja pada Yamaha Sumbar. H6. Kompensasi finansial gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja sebagai variabel intervening pada Yamaha Sumbar. Selanjutnya, metodologi penelitian. Uji hipotesis, uji T atau parsial, uji F atau simultan, dan uji koefisien determinasi atau R2. Teknik analisis data, analisis korelasi, dan analisis deskriptif. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan Yamaha Sumbar. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah berjumlah 40 orang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.